Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Rika Milani, NIM 2202020030, kelas A1 Informatika semester 5, mata kuliah pengenalan pola. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas klasifikasi penyakit jantung. Apa itu klasifikasi penyakit jantung? Penyakit jantung adalah istilah umum yang merujuk pada berbagai kondisi medis yang memengaruhi struktur dan fungsi jantung. Penyakit ini dapat melibatkan pembuluh darah jantung seperti penyakit jantung koroner, irama jantung seperti aritmia, otot jantung seperti kardiomiopati, atau katup jantung seperti penyakit katup jantung. Penyebab umum penyakit jantung meliputi aterosklerosis, penumpukan plak di arteri, darah tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, dan gaya hidup tidak sehat. Apa itu Knight-Swanson KNN? Knight-Swanson KNN adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. KNN adalah algoritma berbasis intens yang menyimpan semua contoh yang ada dalam ruang fitur dan menentukan kelas dari data baru berdasarkan seberapa mirip data baru dengan data yang ada. Oke, di sini saya ada studi kasus yaitu klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma Knight-Swanson KNN. Yang pertama, import library. Kode ini mengimpor pustaka dan modul yang diperlukan untuk membaca data, membagi dataset, melakukan standarisasi, melatih model KNN, mengevaluasi performa model, serta membuat visualisasi data. Yang kedua, menghubungkan Google Colab ke Google Drive. Kode ini digunakan untuk membaca dataset dari file CSV dan memisahkannya menjadi fitur dan target. X digunakan untuk melatih model dan menghapus kolom. Y merupakan label kelas untuk setiap baris dalam dataset dan mengambil kolom target dari data frame. Yang ketiga, menampilkan dataset. Dataset hit. Di sini menampilkan 5 baris pertama. Itu ada AG itu umur pasien, seks jenis kelamin, 1 itu laki-laki, 0 itu perempuan. CP nyeri dada, trace webs tekanan darah istirahat, kolesterol serum, VBS gula darah puasa, restek hasil elektrokardiografi, telex denyut jantung maksimum yang dicapai, eksan arena akibat aktivitas, all peak depresi ST yang diinduksi oleh olahraga, slope kemiringan segmen ST puncak latihan, cas jumlah pembuluh darah utama yang diwarnai oleh fluoroskopi, tal 0 normal, cacat tetap 2, cacat reversibel. Target diagnosis penyakit jantung. 1 itu pasien terdiagnosis penyakit jantung, 0 itu pasien tidak terdiagnosis penyakit jantung. Yang keempat, menampilkan dataset. Dataset ini berisi 303 entry dengan 14 kolom. Setiap baris berisi informasi tentang usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan lainnya terkait dengan risiko penyakit jantung. Kolom terakhir, target menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak, yang merupakan variabel target untuk klasifikasi. Yang kelima, feature scaling. Scalar standar scalar, X dataset drop column target, X scalar fit transform X, Y dataset target. Digunakan untuk menstandarkan data, normalisasi, digunakan menghapus kolom target dari dataset. Kolom target berisi label output yang ingin diprediksi dan tidak perlu distandarisasi. Digunakan mengaplikasikan standarisasi pada fitur X. Kolom target berisi label kelas apakah pasien menderita penyakit jantung atau tidak. Yang keenam, split data train dan test. X train, X test, Y train, Y test, train test split, X scaled, Y test site 0.25, random state 0. Training set digunakan untuk melatih model, sedangkan test set digunakan untuk menguji seberapa baik model dapat memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Y adalah target atau label apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak yang juga akan dibagi sesuai dengan pembagian fitur. Yang ketujuh, menggunakan model KNN, Form Scalar Nextboard Import Nextboard Classifier. Classifier Nextboard Classifier and Nextboard 5 Metric Mean Score P2 Classifier Fit X-Trend Y-Trend. KNN adalah algoritma yang sederhana namun efektif yang bekerja dengan memeriksa tetangga terdekat dari titik data yang ingin diprediksi dan memutuskan kelas berdasarkan mayoritas label tetangga tersebut. Dalam kode ini, model KNN dilatih menggunakan 5 tetangga terdekat dan jarak Euclidean dan model tersebut siap digunakan untuk memprediksi kelas label pada data baru berdasarkan kedekatannya dengan data pelatihan. Yang kedelapan, melakukan prediksi. Y-Pred Classifier Predict X-Test. Menghasilkan prediksi label untuk dataset uji berdasarkan model yang telah dilatih dengan data pelatihan. Hasil prediksi yang akan dibandingkan dengan label sebenarnya pada testset untuk mengukur kinerja model seperti akurasi atau metrik lainnya. Yang kesembilan, menampilkan conversion metric CM conversion metric Y-Test Y-Pred. Print conversion metric print CM. Model conversion metric adalah alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Conversion metricnya itu 25. 25 itu true negatif, 4 itu false negatif, 8 itu false positif, 39 itu true positif. Yang ke-10 menampilkan hasil akurasi. From Scalar Metric Import Accuracy Score, Print Accuracy Score Y-Test Y-Pred. Akurasi adalah metrik evaluasi yang umum digunakan untuk model klasifikasi. Nilai akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi kelas dengan baik. Akurasi skor menghitung jumlah prediksi yang benar dan membagi dengan jumlah total prediksi sehingga menghasilkan nilai akurasi yang menunjukkan seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan data uji. Untuk memprediksi label pada data uji X-Test, hasil prediksi ini akan dibandingkan dengan label uji Y-Test untuk menghasilkan metrik evaluasi dan menghasilkan laporan klasifikasi yang lebih lengkap. Itu 0, itu pasien tidak menderita penyakit jantung. Precisionnya 0,76, resultnya 0,86, F1 skornya 0,81, supportnya 29. Satu itu pasien menderita penyakit jantung. Precisionnya 0,91, result 0,83, F1 skor 0,87, supportnya 47. Akurasinya 0,84. Menampilkan plot conversion metric. Heat map digunakan untuk memberikan gambaran visual yang jelas tentang conversion metric di mana setiap sel menunjukkan hasil dari prediksi model dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. NNS heat map memungkinkan untuk melihat dengan mudah apakah model lebih sering memprediksi dengan benar atau salah pada masing-masing kelas. Warna biru yang lebih gelap menunjukkan jumlah yang lebih tinggi, yang memudahkan dalam mengidentifikasi perbandingan antara nilai yang benar dan salah pada model. Yang ke-12, menampilkan distribusi target. Kode ini menampilkan grafik yang memperlihatkan jumlah pasien, yaitu 1 itu pasien terdiagnosis penyakit jantung, 0 itu pasien tidak terdiagnosis penyakit jantung. Yang ke-13 menampilkan histogram. Kode ini menampilkan histogram yang menunjukkan distribusi umur pasien dengan
membagi data umur ke dalam 10 interval untuk memudahkan analisis visual terkait umur pasien dalam dataset. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.